kasih adik-adik perumahan Bumi Bulu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Takmir Musholla Darul Mukhlisin beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ustadz Haji Habib bin Askur yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga perumahan Bumi Bulu Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musholla Darul Mukhlisin ini. Salawat serta kalam tetap dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan para kerabatnya. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran dengan harapan semua acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sering dan Ananda Naura. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. والذي
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membaca Al-Quran kepadamu, Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, api neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh berhitung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua RW 6 kepada Bapak Haji Habib Sutoko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya muliakan Al Ustadz Haji Habib bin Askur Sacontek Bersama. Beliaunya Ustadz juga birokrat, Kepala Puskesmas Pagliran. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Seandainya saya belum pensiun, insya Allah cuma dengan saya, Pak Ustadz. Saya pernah di Pagliran 4 tahun. Yang saya hormati Ketua Takmir Musyawarah Darul Muslimin bersama para pengurusnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, para ono singkat. Yang saya hormati para tokoh pemuda, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bapak, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah
limpahkan pada kami. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada panitia yang dengan bagusnya menata peringatan Maulid ini. Tentunya peringatan Maulid Nabi atau peringatan kelahiran Nabi ini kita selalu kita laksanakan setiap tahun untuk yang satu untuk mempererat tali silaturahmi, yang kedua tentunya kita meneladani sifat-sifat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya ada 4 sifat kalau tidak salah, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari bisa meniru, meneladani, yaitu jujur, amanah, cerdas, fatonah, dan menyampaikan. Tentunya nanti akan panjang lebar disampaikan oleh Al-Ustadz di Habib bin Mas'ud. Tentunya di sana sini panitia dan kami ada kekurangan. Kekurangan itu tentunya kami minta maaf dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ke depan peringatan ini selalu kita laksanakan dengan selalu kita meneladani keteladanan Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pembacaan Maulid Tiba yang akan dipandu oleh tim hadrah. Kepada tim hadrah Al-Ihsan kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربه واستبشارا وازداد القرص هيبة ووقارا وانطلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى من فحره وفضله لا نهاية تمام همه ولما استمتع الخلق برب الخلق وضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام همه صلى الله
Terima kasih untuk Tim Handra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Habib bin Askur. Beliau adalah Kepala Rumah Sakit Paguliran. Dan untuk tema pada malam hari ini, karena beliaunya dari rumah sakit, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hidup sehat, jalankan sunnahnya. Kepada Al-Ustaz Haji Habib bin Askur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidzah, para bini sepuh, yang kami hormati Ketua RW 6 Bapak Haji Hasbi, yang kami hormati mantan Ketua RW juga Pak Pras, dan mohon maaf kalau kami tidak bisa menyebutkan satu persatu panjenengan semuanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Terlebih dahulu, mari kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia besar kepada kita. Karunia kesehatan, kesempatan, apalagi karunia kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, orang-orang yang meyakini ada zat sebagai pencipta alam semesta
yang Maha Esa, yang Tunggal, yaitu yang sudah kita sebut dengan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini Allah itu ada, wujud. Allah yang kita yakini itu saat ini juga menyaksikan di mana kita duduk. Bahkan Allah, Tuhan kita itu menyaksikan apa yang ada di dalam hati kita. Kita ditakdir oleh Allah mendapatkan hidayah, meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa alam semesta ada yang menciptakan, ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga memberikan hidayah kepada kita mempercayai seorang manusia berbangsa Arab yang bernama Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sebagai utusannya, sebagai Nabi dan Rasul penutup sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian, mohon maaf tanpa mengurangi, menghargai mereka-mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Patut untuk kita syukuri, karena di dunia ini tidak semua manusia meyakini, mempercayai bahwa Allah itu ada, kemudian Allah itu mengutus seorang manusia untuk menjadi Nabi dan Rasul. Nah, malam hari ini kita bersama-sama hadir. Kita patut bersyukur karena di dalam kehidupan dunia ini kita dijadikan oleh Allah masuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau menjadi pengikutnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa tiada intinya kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan sholat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang lahir batin, mempertaruhkan jiwa, raga, semuanya, menyampaikan risalah dari Allah, kebenaran dari Allah, sehingga kebenaran itu sambung menyambung akhirnya sampai juga kepada kita di saat kita hidup di zaman yang kita alami saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin, sebetulnya yang pantas malam hari ini itu bukan mau'idhah hasanah, tetapi penyuluhan kesehatan, gitu ya. Karena kami sehari-hari sebagai kepala puskesmas di Pakuniran, background kami perawat, kami mulai masuk Kabupaten Probolinggo itu tahun 1995. Pak Pras waktu itu masih aktif di Dinas Kesehatan, baru beliau pensiun di 2014 Pak, 2015. Nah, saya ini meneruskan perjuangan, termasuk perjuangan beliau-beliau yang ada di Dinas Kesehatan. Nama saya itu memang Habib, tapi bukan gelar ya, itu memang nama saya, nama daging katanya orang ini. Ketika saya itu asli sana Pak, Dayu, Gresik. Bagi panjenengan yang pernah ziarah Wali Songo setelah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, kemudian ke utara barat, kalau mau ke Sunan Derajat biasanya lewat Dayu. Saya lahirnya di sana Pak. Ketika kecil saya tidak pernah mempertanyakan nama saya. Ini cerita sedikit Pak ya. Ketika saya sudah di Probolinggo, oh ternyata Habib itu adalah gelar. Nah itu sama orang tua saya
berikan nama. Saya ketika itu akhirnya tanya ke bapak saya, Pak, kenapa nama saya ini kok Habib begitu? Padahal kakak saya itu namanya, ada yang ketua Zainur Rafiq, Abdurrahman, Siti Robiha, adik saya Siti Ruqayyah. Kok saya sendiri namanya agak singkat Habib begitu, Pak. Tidak ada Muhammadnya, tidak ada apa, cuma Habib begitu aja. Saya tanya ke bapak saya, iya, untuk kamu itu memang nama bapak itu pernah dipesan oleh seseorang, nanti kalau anakmu lahir laki-laki kasih nama Habib. Saya sudah tidak berani protes kepada bapak saya. Sebagai anak rasanya saya belum bisa berbakti kepada beliau yang sekarang sudah almarhum, masa kasih nama saja mau saya protes begitu. Tapi alhamdulillah nama itu membawa berkah untuk saya. Cuma kalau saya kadang-kadang itu servis sepeda motor, servis mobil, itu kalau ditanya namanya siapa Pak atas namanya Habib, mesti dilihat lagi. Habib, oh hidungnya tidak seberapa mancung kok namanya Habib begitu. Akhirnya seringkali seperti itu ketika saya nyervis mobil, nyervis sepeda motor, ketika ditanya atas nama siapa Pak? Ali. Kalau saya sudah ngomong Ali, dia sudah tidak akan melihat saya lagi dan tidak akan tanya Habib siapa begitu. Tapi kalau saya ngomong namanya siapa Pak? Habib. Habib siapa Pak? Begitu, mesti begitu. Barokahnya nama itu alhamdulillah di tempat kerja juga di lingkungan rumah saya pernah dipercaya sebagai Ketua Tanfidiyah MBCNU Kota Anyar Pak. Baru tahun ini saya mau minta untuk diganti karena sudah 2 periode sebagai Ketua Tanfidiyah MBC di tingkat kecamatan. Tidak lepas dari nama, karena itu doa barangkali dari orang tua saya. Saya itu dari Gresik sana, bapak-bapak, ibu-ibu dari Sedayu. Di Kota Anyar mulai tahun 95 sudah hampir 29 tahun. Alhamdulillah malam hari ini bisa silaturahim dengan panjenengan semuanya. Kembali ke Maulid yang sedikit kita singgung. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah telah menakdirkan kita itu diciptakan sebagai bangsa manusia. Karena ciptaan Allah itu kan banyak ya. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kita ditakdir Allah sebagai manusia yang sudah hadir saat ini menjalani kehidupan di dunia. Kita mau tidak mau akan melanjutkan kehidupan ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya, panjenengan semuanya pasti akan melanjutkan kehidupan ini. Kita sudah menyaksikan saudara-saudara kita, putra-putri kita, barangkali kakek nenek kita yang sudah mendahului kita untuk melanjutkan kehidupan alam barzah, dan kita pasti akan menyusul ke sana. Suatu ketika nanti kita pasti akan menyaksikan jasad kita itu membujur kaku, dingin, kemudian dimandikan, dikafani, disolati, diantar ke kubur. Itu pasti akan kita saksikan nanti ketika kita sudah meninggal. Kok tahu Pak, kayak sudah pernah mati saja. Kalau nggak percaya nanti buktikan, atau mau berangkat duluan, monggo saya terakhir saja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita saat ini ada di dalam periode kehidupan dunia, di mana di dunia ini tempat kita diuji oleh Allah.
kenapa kok harus ada seorang nabi, seorang rasul? Kalau di malaikat itu tidak ada Pak nabi atau rasul yang diutus untuk menyampaikan kebenaran, karena mereka para malaikat itu sudah tahu, menyaksikan bagaimana Allah, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kehidupan ini. Mereka imannya sudah begitu diciptakan oleh Allah, tidak usah sekolah lagi, sudah meyakini bahwa Allah itu ada. Lah kita bangsa manusia ketika sudah di alam roh, kita itu sudah pernah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Tetapi ketika kita lahir di dunia ini, melewati alam rohim, kemudian lahir di dunia ini, kita jadi bayi, bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah mengutus manusia, bangsa kita, untuk diajari oleh Allah. Sebetulnya kalau Allah menghendaki bisa Pak, tanpa seorang nabi, tanpa seorang rasul, dijadikan semuanya manusia itu menyaksikan kehebatan, keberadaan Allah, sehingga tidak perlu lagi seorang nabi, seorang rasul. Tetapi inilah kehendak Allah. Ada yang seperti Nabiullah Isa alaihissalam, mulai bayi itu sudah kenal, sudah bisa mengatakan aku adalah hamba Allah. Nah kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, agar perjalanan hidup kita ini nanti kita pernah hidup di dalam kenikmatan Allah sebagaimana Nabiullah Adam ada di surga, karena kita ini kan penduduk surga sebetulnya, hanya hari ini kita diuji mampir di dunia ini. Malam hari ini kita memperingati maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, kebenaran Allah. Mau tidak mau, inilah takdir yang harus kita terima dengan penuh rasa syukur. Kok yang jadi nabi bukan saya ya? Kok orang Arab itu sudah ketentuan Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, mau meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah. Karena di muka bumi hari ini masih ada Pak yang tidak percaya, masih ada Bu yang tidak percaya. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita memuji pada Rasulullah. Kita sering memperbanyak untuk membaca sholawat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul Allah, bahkan ada juga manusia yang mencaci baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena memang tidak mendapatkan hidayah, tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Inilah takdir yang sudah harus kita nikmati, bahwa kita hidup di dunia ini tidak tahu kebenaran kecuali setelah diberitahu. Jadi orang-orang yang seperti begini Pak, gampangnya itu, keimanan itu kalau orang itu pernah menikmati madu, sudah pernah menikmati rasanya madu, maka akan gampang cerita kepada orang lain bahwa madu ini manis, zatnya seperti ini, seperti ini. Ada juga orang yang tidak pernah menikmati madu itu, tapi sudah melihat madu itu. Dia bisa cerita, oh madu itu warnanya begini, cairannya seperti ini. Tapi dia belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya madu. Begitu juga setelah itu, dia tidak lagi melihat madunya, tapi bekasnya umpamanya. Sampai
ceritanya. Begitu juga tentang keimanan. Nabi dan Rasul itu dijadikan oleh Allah seolah-olah seakan-akan dia itu menikmati bagaimana rasanya madu itu. Kenapa tidak semua manusia dijadikan menikmati madu itu? Itu sudah menjadi sunatullah bahwa Allah mengutus seorang manusia untuk menyampaikan kepada manusia yang lainnya. Nah, kita patut bergembira. Kita malam hari ini bisa bersama-sama hadir untuk melahirkan rasa syukur atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Pesan intinya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita betul-betul menjadi umat beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini hadis dari Rasulullah. Jadi harus lengkap. Tidak cukup dengan bersolawat saja bapak-bapak, ibu-ibu, yang sebab membuktikan kita itu cinta kepada Rasulullah. Tapi ada man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka orang itu betul-betul cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, suatu karunia besar juga kepada kita. Rasulullah itu bersabda, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat, memohonkan rahmat, memohon agar Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah, kepada diriku, maka Allah akan membalas. Sekali sholawat kita dibalas oleh Allah 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah karunia besar dari Allah. Dalam keadaan apapun, ketika kita mau bersolawat, itu berfaedah sekali untuk kita. Satu solawat dibalas oleh Allah 10 kali. Tentunya solawat karena kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28, di ujung ayat 28 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan menyebut Allah, hati itu bisa menjadi tenang. Kesehatan mental itu berpengaruh kepada kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani juga berpengaruh ke rohani kita. Yang ingin kami tekankan di sini adalah kesehatan rohani kita. Mari kita benahi rohani kita agar tutur kata kita juga menyenangkan untuk orang lain, perilaku kita juga menyenangkan untuk orang lain, agar kita itu diberi kelapangan oleh Allah. Kadang-kadang orang itu sakit jasmaninya, tetapi rohaninya sehat, itu malah barokah dengan sakit. Kok ada Pak orang sakit berkah? Ada. Ketika dia sehat jasmaninya, malah lupa kepada Allah, banyak berbuat maksiat. Tetapi ketika diuji oleh Allah dengan sakit jasmaninya, dia semakin banyak mengingat kepada Allah. Artinya sakit yang membawa berkah. Itu semuanya bisa terjadi kalau rohani kita sehat. Yang penting hatinya Pak, perkataan perbuatan itu belum mesti sesuai dengan hatinya bapak-bapak, ibu-ibu. Apabila hati itu baik, maka perkataannya juga baik, perbuatannya juga baik. Kita sering kadang-kadang itu tidak menyadari persoalan-persoalan hidup
yang datang kepada kita itu terasa begitu berat, terasa begitu luar biasa, seolah-olah Allah itu tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, kalau rohani kita itu baik, sehat, insya Allah sama seperti jasmani yang sehat, ketika makan sate juga nikmat. Rohani yang sehat itu juga begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika ada nasihat, itu nasihat itu bisa kita terima. Kalau rohani itu tidak sehat, itu sama seperti anak-anak itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku Batman, aku Superman. Ketika diberi nasihat, saya lebih tahu daripada kamu. Saya Superman, saya Batman, gitu. Saling menonjolkan diri, tidak mau menerima nasihat. Tetapi ketika rohani kita itu baik, itu sama seperti jasmani kita itu baik. Ketika diberi nasihat, maka nasihat itu bisa bermanfaat untuk kita. Kita bisa menerima kekurangan diri kita, bisa mengakui kelebihan orang lain. Soalnya kadang-kadang kita itu susah, bapak-bapak, ibu-ibu, menerima kenyataan kekurangan diri kita, menerima bahwa orang lain itu ada yang lebih baik dari kita. Tetapi dengan rohani yang hidup, yang sehat, insya Allah kalaupun menjadi istri, akan menjadi istri yang menyenangkan untuk suami. Sebagai suami juga suami yang menyenangkan kepada istrinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikirnya apa, Pak? Apa saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Terutama kalau kita mau memperbanyak baca sholawat. Sholawat itu adalah doa untuk kita, bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan di situ adalah doa untuk kebaikan, keselamatan kita di dalam kehidupan dunia ini, di alam barzah nanti, sampai nanti di yaumil kiamat. Kita tiap hari diajarkan oleh Rasulullah paling tidak setelah selesai sholat, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, paling tidak setelah sholat 5 waktu. Dan tidak pernah ada sebetulnya orang yang ahli zikir kemudian itu kabotan zikir terus jadi gila. Tidak ada sebetulnya, asal niatnya benar. Zikir yang kita lakukan niatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, kita ingat subhanallah, kita ingat bahwa kita saat ini masih berada di periode kehidupan dunia di mana kita tengah diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan menurut nafsu kita. Kita ingat kepada Allah, subhanallah. Ketika kita diberi kenikmatan yang menurut nafsu kita itu ini menyenangkan, kemudian kita mengingat Allah, alhamdulillah. Berapa kali Pak sebetulnya yang bermakna itu Pak pengakuan kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian kita bisa kembali kepada Allah subhanallah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Ketika kita merasa tidak mampu lagi, la haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau ini bisa terbiasa kita lafalkan Pak, apalagi diikuti dengan hati, insya Allah ketika kita nanti mau sakaratul maut, yang teringat oleh kita yang biasa kita ucapkan. Kalau kita tidak terbiasa dengan berzikir kepada Allah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka yang ada kadang-kadang yang disebut isinya kebun binatang. Kadang-kadang sampai mengumpat. Nah, itu yang
harus kita hindari. Orang-orang yang rohaninya sehat itu orang-orang yang bisa bersabar, orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah, tutur katanya juga menyenangkan. Sehat, yang tadi ada sehat jasmani, yang ini salah satu kiat bagaimana kita bisa rohani kita sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kita ini semuanya sama-sama. Saya panjenengan semuanya ini masih dalam periode kehidupan dunia. Suatu ketika nanti kehidupan dunia ini akan jadi nostalgia untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya ini nanti ditakdir oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat, mendapatkan ampunan dan ridha Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak terbiasa ceramah yang panjang lebar. Saya memang kadang-kadang diminta sebagai khotib Jumat. Enak Pak, khotib Jumat itu tidak panjang. Sebentar, kalau lama malah dirasani orang. Nah, Pak Pras minta malam hari ini saya hadir di sini. Betulnya saya sudah minta, Pak Pras jangan saya tidak terbiasa. Sudah Pak, tidak apa-apa, sampean saja. Karena sampean kan orang kesehatan. Kita berbicara masalah kesehatan. Ya, mudah-mudahanlah apa yang sedikit bisa kami sampaikan membawa manfaat untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai bukti bahwa kita itu cinta kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Bib di situ Bib. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum doa dibacakan oleh Ustadz Habib, saya mohon kepada Bapak Ibu demi tertibnya acara, nanti setelah doa kita akan melaksanakan ini rebutan ini. Minta tolong kepada putra-putrinya diawasin, atau mungkin gelas-gelas dipindah. Nanti tetap nunggu komando dari saya untuk merebut ini. Monggo. Untuk anak-anak jangan dulu nanti, supaya tunggu komando dari saya nanti ya. HP mungkin dipindah dulu, atau minuman takut tumpah. Nanti setelah doa dari hitungan ketiga baru kita rebutan apa ini yang digantung. Terima kasih ceramahnya yang telah disampaikan, semoga mendapatkan inspirasi bagi kita semua. Sampailah kita acara yang terakhir, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Habib bin Askur. Ala hadhihi wa ala kulli salihah bi rahmatillah syafaati Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد صلى
Bismillahirrahmanirrahim.